Promosi, proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan dan kecakapan karyawan tersebut untuk menjabat yang lebih tinggi. Promosi jabatan mempunyai arti penting baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan promosi, berarti perusahaan melakukan usaha pengembangan karyawan melalui jenjang karir yang lebih jelas, sehingga karyawan akan termotivasi untuk bekerja dan berusaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denisa Sasana Dilarama dengan NPM 10121305. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persyaratan promosi. Di antaranya ada pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, kejujuran, tanggung jawab, pandai bergaul, prestasi kerja, juga inisiatif dan kreatif. Yang pertama ada pengalaman, di mana banyaknya pengalaman seorang karyawan seringkali dijadikan syarat untuk promosi jabatan. Disebabkan dengan pengalaman yang banyak, diharapkan kemampuan yang lebih baik juga mempunyai ide-ide yang lebih banyak. Tingkat pendidikan, ada juga perusahaan yang mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasannya adalah bahwa dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi diharapkan memiliki pemikiran yang lebih baik. Kemudian ada loyalitas. Dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan antara lain bertanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada kejujuran. Pada promosi jabatan tertentu mungkin syarat kejujuran perlu diperhatikan, misalnya pada jabatan kasir. Pada umumnya syarat kejujuran merupakan syarat penting atau syarat paling utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian ada tanggung jawab. Kadang-kadang atau seringkali perusahaan diperlukan suatu tanggung jawab yang cukup besar, sehingga masalah tanggung jawab merupakan syarat utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian ada kepandaian bergaul, misalnya pada jabatan salesman. Sangat penting untuk diperhatikan kepandaian bergaulnya sebagai salah satu syarat promosi jabatan. Kemudian ada prestasi kerja. Pada umumnya semua perusahaan selalu mencantumkan syarat untuk prestasi kerjanya. Kemudian yang terakhir ada inisiatif dan kreatif. Untuk syarat promosi jabatan terhadap jabatan tertentu, mungkin syarat tingkat inisiatif dan kreatif perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena jabatan tersebut memiliki atau sangat diperlukan inisiatif dan kreatif yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syadul Fikri Ali Islami, kelas C12, NPM 10 12 14 76. Di sini saya akan menjelaskan tujuan promosi. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan, imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Yang keempat, menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasinya promosi kepada karyawan dengan dasar pada waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Yang kelima, kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai, multiplier effect dalam perusahaan karena timbulnya lowongan kerja berantai. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. Ketujuh, untuk menambah atau memperluas perusahaan serta pengalaman kerja para karyawan, dan ini merupakan daya dorong baik bagi karyawan lainnya. Yang kedelapan, untuk mengatasi kekosongan jabatan karena pejabat berhenti. Agar jabatan itu tidak kosong, maka dipromosikan karyawan lain. 9. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan tetap setelah lulus dalam masa percobaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rabin Hadi Sobari dengan NPM 101211322. Selanjutnya ada jenis promosi. Jenis promosi dibagi menjadi 4. Yang pertama, promosi sementara atau temporary promotion. Yang kedua, promosi tetap atau permanent promotion. Yang ketiga, promosi kecil atau small scale promotion. Yang keempat, promosi kering atau dry promotion. Yang pertama, promosi sementara, yaitu seseorang yang dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang lowong yang harus diisi. Yang kedua ada promosi tetap atau permanent promotion. Seseorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. 3. Promosi kecil atau small scale promotion.
menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Yang keempat, promosi kering atau dry promotion. Seseorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Solihin dari kelas 12 dengan nomor NPM 10121477 akan membacakan materi tentang pemindahan. Pemindahan adalah proses pemindahan tenaga kerja dari suatu posisi pekerjaan maupun tempat ke posisi pekerjaan maupun tempat yang lain dalam posisi tanggung jawab yang sama, lebih tinggi atau promosi walaupun lebih rendah dari demosi dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Aditya Taptazadi dengan NPM 101213666. Jenis pemindahan dapat digolongkan menjadi 3 cara. Yang pertama, ada pemindahan yang didasarkan atas unit aktivitas, meliputi pemindahan antar seksi, pemindahan antar bagian, dan pemindahan antar perusahaan. Yang kedua, ada pemindahan yang didasarkan atas maksud atau tujuan, meliputi production transfer atau pemindahan produksi. Yang dimaksudkan dalam pemindahan ini adalah pemindahan pegawai dalam jabatan yang sama dalam lingkungan produksi yang berbeda, karena dalam lingkungan produksi pertama volume dikurangi, sedangkan di lingkungan produksi di mana dia dipindahkan volumenya ditambah. Ada replacement transfer. Pemindahan bentuk ini adalah penempatan pegawai yang telah lama masa dinasnya kepada jabatan yang sama di departemen yang lain untuk menggantikan pegawai yang masih sedikit masa dinasnya dan diberhentikan. Pemindahan jenis ini terjadi jika perusahaan memperkecil aktivitas usahanya. Kemudian ada versatility transfer. Pemindahan ini bertujuan agar pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dalam berbagai lapangan. Ada shift transfer, yaitu pemindahan pegawai dari plug satu ke plug yang lain. Misalnya seorang pegawai dipindahkan dari plug siang ke plug malam. Terus ada remedial transfer, yaitu perpindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain atau ke jabatan yang sama dalam departemen yang lain agar dapat bekerja sama dengan teman-temannya atau atasannya. Yang ketiga ada perpindahan atas dasar lamanya memangku jabatan yang baru. Ada temporary transfer, yaitu baik pegawai yang bersangkutan maupun perusahaan bermaksud memindahkannya kembali ke jabatan semula. Ada permanent transfer, yaitu perpindahan pegawai untuk memangku jabatan yang baru untuk waktu selama-lamanya, sampai tiba waktunya pegawai tersebut dipindahkan ke jabatan yang lain, baik karena promosi atau sebab-sebab lainnya. Sekian dari saya. Nama saya Heti Nurhanifa, NPM 101211381. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai faktor dasar pemindahan. Biasanya tindakan pemindahan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan akan dianggap sebagai upaya pemecatan secara halus oleh karyawan. Padahal jika kita merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, hal tersebut sudah diatur dan dimungkinkan dapat dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan hak asasi dan perlindungan hukum karyawan terkait dengan keputusan pemindahan terhadap karyawannya. Pihak perusahaan juga perlu memperhatikan kondisi dari karyawan yang akan dipindahkan, termasuk kondisi keluarganya. Berikut beberapa faktor dasar pemindahan. Yang pertama, kebijakan dan peraturan manajer. Yang kedua, pemindahan atas prinsip dasar the right man on the right job. Yang kedua, tindakan untuk meningkatkan moral kerja. Keempat, media kompetisi yang rasional. 5, langkah untuk melakukan promosi. Dan yang keenam, pemindahan harus terkoordinasi.